Di sini kita akan mengambil kalibrasi untuk servonya secara manual, di mana kalibrasinya ini dia akan naik 10 derajat untuk elevasi maupun azimutnya itu sendiri. Dan dia bergerak secara bertahap sampai keduanya di posisi 180 derajat dan 180 derajat untuk elevasi maupun azimut. Ini diterapkan pada menu manual di monitor serial pada Arduino IDE. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Imam Arif Rahman dari Teknik Elektro Universitas Islam Nusantara Bandung. Di sini aku akan membawakan penelitian yang berjudul Design of Rotational Antenna Using Kalman Filter Program Based Calibration, di mana akan dibawakan oleh aku sendiri, Imam Arif Rahman, kemudian ada Agil Abdul Ghani Al-Ghifari. Kemudian untuk abstrak yang akan kami bahas sendiri, di mana IoT telah mengubah cara kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Low Power Wide Area Networks atau yang lebih dikenal dengan LPWAN seperti LoRa memainkan peran penting dalam ekosistem IoT karena konsumsi daya yang rendah, komunikasi jarak jauh, dan juga hemat biaya. Namun, mendeteksi sudut azimut dan juga elevasi pemancar merupakan suatu tantangan dalam komunikasi LoRa. Makalah ini mengusulkan sistem antena putar dengan Inertial Measurement Unit atau lebih dikenal dengan IMU untuk secara tepat melacak sudut azimut dan juga elevasi di LoRa. Penelitian ini yang dilakukan dengan menguji alat dengan membandingkan algoritma tanpa Kalman filter dan juga dengan Kalman filter, di mana keberhasilan pengujian alat dengan error terendah masing-masing hanya mencapai 0,75% dan juga 0%. Untuk kata kunci yang kami ambil sebagai inti dari penelitian kami, yang pertama ada antena, kedua ada azimut, yang ketiga ada elevasi, yang keempat ada IMU, yang kelima ada Kalman, dan yang terakhir ada filter. Kemudian melanjutkan kepada tinjauan pustaka yang telah kami teliti, di mana desain sistem antena putar itu didasarkan pada sejumlah prinsip teoritis, termasuk penggunaan IMU untuk pemantauan orientasi, pola radiasi antena, dan juga prinsip komunikasi LoRa. Beberapa penulis dan juga penelitian mereka mendukung untuk konsep ini. Penulis termasuk dari G bersama teman-teman pada tahun 2018 dan juga Chen bersama teman-teman di tahun 2017 telah meneliti bahwa penggunaan IMU untuk pelacakan orientasi dalam sistem antena. Kemudian juga ada penulis seperti Balanis pada tahun 2016 dan juga Colin pada tahun 2013 telah melakukan penelitian ekstensif tentang pola radiasi antena. Penulis seperti Klaus dan juga Riner pada tahun 2019 dan juga Munihan dan teman-temannya pada tahun 2018 juga telah mempelajari prinsip-prinsip komunikasi LoRa. Kemudian melanjutkan kepada gambaran metode penelitian dasar kami, di mana kami mengambil turret sebagai fokusan utama kami, di mana turret ini akan dimonitoring oleh IMU dan juga komponen tambahan seperti GPS yang akan memberikan data awal longitude dan latitude. Kemudian akan dipantau pergerakannya sudut azimut dan elevasi dengan IMU. Mungkin untuk lebih jauh. Kemudian saya akan melanjutkan kepada metode penelitian, di mana lebih kepada komponen dan juga fungsi komponen pada alat atau turret yang kami buat.
di mana komponen pertama ada modul akselerometer dan giroskop yang lebih dikenal dengan MPU 6050 yang berfungsi untuk mengukur akselerasi dan juga kecepatan sudut atau giro pada tiga sumbu yaitu X, Y, Z. Ini juga bisa dipakai untuk mendeteksi gerakan dan juga orientasi. Untuk komponen yang kedua adalah Arduino Uno, di mana Arduino Uno ini microcontroller open source yang berfungsi sebagai otak sistem untuk mengontrol dan juga mengkoordinasi kerja komponen elektronik lainnya. Kemudian yang ketiga ada modul GPS Neo 6M untuk versi yang kedua, di mana berfungsi sebagai menerima sinyal GPS dan juga memberikan informasi lokasi, kecepatan, waktu, dan juga data terkait navigasi lainnya. Kemudian ada komponen motor servo 9G di mana digunakan dua buah yaitu untuk azimut dan elevasi. Fungsinya digunakan untuk menggerakkan turret atau mekanisme lainnya dengan kontrol presisi. Dalam konteks ini digunakan untuk menggerakkan turret pada sumbu azimut dan elevasi. Kemudian yang kelima ada kabel jumper, di mana kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik dengan mudah dan juga fleksibel pada breadboard atau rangkaian lainnya. Dan yang terakhir ada breadboard, di mana breadboard ini merupakan platform prototyping yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronik secara sementara dan juga melakukan percobaan rangkaian lainnya. Kemudian melanjutkan kepada metode penelitian, di mana pada gambar sebelah kiri terdapat sistem pengkabelan sistem antena putar, di mana pada wiring tersebut itu sesuai dengan komponen yang sudah kami sebutkan sebelumnya, tetapi berbeda pada microcontrollernya dikarenakan pada aplikasi atau jasa untuk pembuatan wiringnya tidak tersedia Arduino Uno. Kemudian kami melanjutkan pada gambar yang kanan, di mana gambar yang kanan merupakan diagram activity, di mana dimulai dengan start, kemudian dilanjutkan pada inisiasi, kemudian dilanjutkan pada persiapan GPS dan MPU 6050. Kemudian terjadi looping atau pengulangan program, di mana jika ia membaca data GPS terbaru, dia akan melanjutkan kepada memeriksa ketersediaan data GPS, kemudian dia melanjutkan kepada jika data GPS tersedia. Apabila jika iya, maka dia akan langsung melanjutkan kepada tampilan informasi GPS, kemudian hitung azimut dan elevasi, kemudian konversi data MPU 6050 ke derajat, kemudian tampilan informasi MPU 6050, dilanjutkan lagi kepada kontrol motor servo, kemudian dibandingkan data GPS dan MPU 050, kemudian ditunda selama 1 detik, di mana setelah itu program selesai. Dan jika pada penggunaan program itu tidak mendapatkan data GPS, maka dia akan langsung selesai. Dan begitu pun dengan jika data GPS tersedia atau tidaknya, atau data GPS tiba-tiba hilang, dia akan melanjutkan looping kembali kepada pengulangan program yang awal. Kemudian untuk hasil dan diskusi diantaranya di gambar sebelah kiri merupakan gambaran untuk mobilitas elevasi maupun azimutnya. Dan pada gambar sebelah kanan adalah gambar alat demo untuk kami memastikan dan juga membandingkan antara data-data yang kami dapatkan dengan program tanpa Kalman filter dan juga program dengan Kalman filter. Melanjutkan hasil dan diskusi di mana pada gambar 5 terdapat gambar hasil program atau algoritma tanpa Kalman filter, di mana bisa dilihat bahwa rata-rata data itu ada yang tidak terbaca pada presentasi errornya karena ada kesalahan pembacaan atau tidak terbacanya data pada beberapa komponen seperti uh, akselerasi GPS ataupun akselerasi MPU. Kemudian kita melanjutkan pada hasil dan diskusi untuk hasil program atau algoritma dengan Kalman filter, di mana semua data presentasi error itu semuanya terbaca karena semua komponen data seperti
MPU 6050, kemudian data GPS dari Neo 6M, kemudian juga akselerasi untuk MPU 6050 dan juga akselerasi dari GPS eh, 6M versi kedua, di mana semua datanya terbaca sehingga data presentasi error terbaca secara penuh dan juga mendapatkan data yang lebih lagi, di mana setelah presentasi error didapat, ada percepatan Kalman filter, di mana percepatan Kalman filter ini berbentuk meter per second pangkat 2. Kemudian untuk hasil diskusinya sendiri, ini adalah 8 set atau 8 kali looping dari program atau algoritma tanpa Kalman filter. Di mana seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa data yang tidak terbaca pada error alat atau galat. Karena ada beberapa data yang tidak terbaca atau tidak didapatkan pada akselerasi GPS ataupun di akselerasi MPU pada program tanpa Kalman filter. Kemudian pada hasil dan diskusi untuk hasil program atau algoritma dengan Kalman filter, di mana uh, error alat atau galat itu semuanya terbaca secara penuh sehingga percepatan dan juga percepatan Kalman filter didapatkan dengan satuan meter per second kuadrat. Kemudian untuk hasil dan diskusi dari kedua perbandingan tersebut kami mendapatkan kelebihan di mana pada program tanpa Kalman filter itu stabilitas nilai hasil tinggi, performa yang konsisten, tidak memerlukan perhitungan yang rumit, uh, tetapi memiliki kekurangan di mana rentan terhadap noise dan juga ketidakpastian. Kemudian juga tidak mampu menangani perubahan yang dinamis secara efektif. Tetapi pada program algoritma dengan Kalman filter, pengurangan error atau galat yang signifikan, bahkan nol. Kemudian kelebihan yang kedua adalah dapat mengatasi ketidakpastian dan juga noise. Tetapi memiliki kekurangan di mana memerlukan perhitungan yang lebih rumit dan kompleks dibandingkan pada algoritma tanpa Kalman filter. Dan yang terakhir, keterbatasan dalam sumber daya komputasi, di mana semakin rumit perhitungan dan juga fitur yang kami tambahkan, uh, komputasi yang dibutuhkan pada mikrokontroler juga semakin tinggi. Jadi kami juga harus menaikkan atau mengupgrade kemampuan komputasi dari mikrokontroler itu sendiri. Kemudian selanjutnya melanjutkan kepada kesimpulan dan saran, di mana berdasarkan hasil passing data turret yang telah disediakan dengan dua program yang telah kita jalankan, yaitu dengan tanpa Kalman filter dan juga dengan Kalman filter, didapatkan kesimpulan bahwa ketidakpastian dalam mendeteksi waktu dan tanggal pada data GPS. Uh, ini dikarenakan GPS cukup terbatas kemampuan komputasinya dan juga kemampuan untuk terhubung ke satelit. Tetapi data waktu dan tanggal pada data GPS ini tidak terlalu berpengaruh karena tidak menjadi komponen utama dalam penelitian kami. Kemudian waktu yang kami pakai merupakan waktu yang tertera pada Arduino IDE pada serial monitornya ataupun serial monitor pada LoRa itu sendiri pada dashboardnya. Kemudian yang kedua terdapat permasalahan nilai yang tidak terbaca atau perubahan yang signifikan, di mana data yang tidak terbaca ditandai dengan none atau non-numerik. Ini biasanya karena kehilangan data atau tidak terbacanya data, bisa juga karena komputasi yang terlalu berat sehingga data yang harus dihasilkan cepat tetapi dihasilkan lama sehingga di serial monitor dilewatkan atau tidak terhitung. Kemudian berdasarkan temuan di atas terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, di mana pertama kami harus meningkatkan masing-masing kemampuan dari komponen sehingga komputasinya lebih kompleks lagi. Kemudian fokus utama dari data awal adalah GPS, di mana GPS akan menentukan seberapa cepat dia mengkalibrasi data lokasi yaitu longitude dan latitude menjadi delta dari longitude dan latitude sehingga dirubah menjadi sudut untuk azimut maupun elevasi.
Dan kedua, perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut lagi terhadap masalah pada akselerometer dan juga giroskop, di mana diperlukan investigasi untuk menentukan penyebab variasi nilai yang terlalu signifikan dan juga kegagalan pengukuran. Selain itu juga pemilihan perangkat yang lebih baik atau kalibrasi pada turret untuk mengukurnya juga menjadi solusi ya. Menjadi solusi untuk memperbaiki akurasi pengukuran menjadi lebih akurat lagi. Mungkin untuk presentasi yang telah kami sampaikan bisa diakses atau bisa eh, dianalisis lagi lebih dalam berdasarkan daftar pustaka yang setelah kami persediakan. Kami menggunakan 19 daftar pustaka yang rata-rata dari buku dan juga artikel tentang eh, MPU dan juga sistem antena putar. Kemudian sekian untuk presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi perkembangan untuk saya sendiri dan juga perkembangan bagi banyak orang, dan ini bisa memotivasi untuk diri saya sendiri maupun orang lain. Untuk presentasi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.